Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Sehat selalu kan? Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film India yang diangkat berdasarkan kisah nyata, berjudul Nirja yang dirilis pada tahun 2016. Film ini dibintangi oleh aktris cantik bernama Sonam Kapoor yang memerankan sesosok pramugari sekaligus pahlawan asal India bernama Nirja Banot yang sangat berani melawan teroris saat pembajakan pesawat. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Film dimulai dengan keberadaan seorang bapak-bapak berbaju putih yang sedang memantau bandara, yaitu Bandara Karachi yang berada di Pakistan. Kemudian setelahnya, bapak itu pergi ke sebuah warung untuk membeli makanan yang sangat banyak, dan kemudian langsung pergi lagi dengan mengendarai bajai. Kemudian di waktu yang sama, namun di tempat yang berbeda, tepatnya di Mumbai, India, terlihat Nirja yang datang terlambat untuk menghadiri sebuah pesta di rumahnya sendiri. Nirja merupakan seorang model dan juga pramugari di mana waktu itu usianya masih 22 tahun. Setelah semalaman merayakan pesta dan juga bernyanyi dan menari, Nirja yang merasa kelelahan kemudian memutuskan untuk beristirahat sebelum melanjutkan pekerjaannya sebagai pramugari. Karena waktu itu ia sedang mendapatkan shift malam. Kemudian berpindah lagi nih di Pakistan. Bapak-bapak yang sebelumnya membeli makanan tadi ternyata sudah sampai di rumahnya dan langsung dibantu oleh kedua temannya untuk membawakan 2 tas berisi makanan yang sangat berat. Namun setelah dibuka, ternyata isinya adalah senjata api yang sangat banyak. Mungkin kalian sudah bisa menebak bahwa mereka adalah sekelompok teroris yang akan membajak pesawat tadi. Lalu kembali lagi ke Nirja. Tepat pada jam 1 malam, ibu Nirja pun membangunkannya dari tidurnya. Setelah itu, Nirja langsung bersiap dan merias dirinya. Kemudian ia dijemput oleh teman sekaligus pria yang menyukainya yang bernama Jaideep menuju bandara. Nirja juga memesan sebuah kado berupa kain sari berwarna kuning kepada ibunya, di mana kain sari itu akan ia kenakan tepat setibanya ia dari penerbangannya. Dan setibanya di bandara, Jaideep pun memberikan sebuah surat kepada Nirja, namun ia meminta Nirja untuk tidak membukanya sebelum hari ulang tahunnya tiba. Kemudian Nirja bersama dengan pramugari lainnya pergi menuju pesawat bernama Pan Am 73 yang akan terbang dari Mumbai menuju New York. Namun terlebih dahulu harus transit di Karachi, Pakistan. Di sisi lain, ternyata sekelompok teroris tadi sudah tiba di Bandara Karachi dengan membawa perlengkapan senjata api yang sangat komplit. Untuk bisa masuk ke dalam bandara, mereka pun menyamar seolah-olah menjadi diplomat asal Libya, yaitu dengan menunjukkan identitas palsu agar dipercaya. Tujuannya ingin membajak pesawat Pan Am 73 adalah karena mereka ingin membebaskan saudaranya yang tertahan di Siprus. Lalu, setelah lepas landas dari Mumbai, akhirnya pesawat Pan Am 73 tiba di tempat transit pertama, yaitu di Karachi, Pakistan. Setibanya pesawat itu, seorang teknisi radio yang bernama Imron Ali langsung masuk yang disusul oleh 4 orang teroris yang berlari sambil menembaki semua petugas yang ada di sana. Karena pramugari-pramugari di sana telat menutup pintu, akhirnya para teroris itu pun berhasil masuk dan membuat semua orang menjadi sangat panik bukan main. Melihat teroris itu yang sedang menangani penumpang yang sangat gaduh, Nirja pun memanfaatkan kesempatan itu untuk segera menghubungi pilot yang ada di kokpit dengan memberikan sinyal bahwa ada pembajakan. Namun sayangnya Nirja ketahuan dan ia pun diancam dan dibawa paksa menuju ruangan kokpit oleh satu teroris yang paling agresif. Kita sebut saja namanya sebagai Jono, yang mana tujuannya menuju ruangan kokpit adalah untuk menyuruh pilot agar segera menerbangkan pesawat itu menuju Siprus. Beruntungnya, pilot dan juga co-pilot itu berhasil kabur terlebih dahulu melalui pintu darurat kokpit, sehingga penerbangan pesawat itu tertunda dan semua penumpang yang berjumlahkan 361 orang penumpang dan juga 19 kru terpaksa tersandra di dalam pesawat itu. Mengetahui pilot yang sudah kabur, kemudian Jono mengadukannya kepada ketuanya yang kita sebut saja namanya sebagai Pak Budi.
Pak Budi kemudian menyuruh anak buahnya agar semua penumpang pindah ke ruangan tengah. Setelah itu, Pak Budi menyuruh Nirja untuk segera mengumumkan lewat ATC seseorang yang berprofesi sebagai operator radio. Karena hanya operator radiolah yang bisa mengoperasikan radio di kokpit untuk berkomunikasi secara langsung dengan pilot dan juga co-pilot yang berada di luar. Nah, di antara para penumpang itu, Imron Alila salah seorang yang bekerja sebagai operator radio. Namun Nirja memberikan kode kepadanya untuk tetap diam dan tidak mengaku. Kemudian di luar pesawat, ternyata sudah ada polisi yang mau bernegosiasi dengan para teroris itu. Namun dikarenakan tidak ada satupun yang mau mengaku sebagai radio operator, akhirnya Pak Budi menarik paksa seorang pria yang ngaku-ngaku asal Amerika, meskipun wajah-wajahnya adalah orang India. Selanjutnya, Pak Budi pun langsung membuka pintu pesawat dan mengancam untuk membunuh pria itu di depan para polisi jika mereka tidak kunjung memberikan pilot. Para polisi itu pun mengatakan bahwa dalam waktu 30 menit pilot akan datang. Namun saat sudah 30 menit berlalu, ternyata pilot tidak kunjung datang. Sehingga teroris yang sudah tidak sabar itu langsung menembak pria tadi hingga mati dan terjatuh. Para teroris itu kemudian meminta Nirja untuk mengumpulkan seluruh paspor dan membedakannya jika ada paspor Amerika. Nirja kemudian memberikan kode kepada pramugari lain untuk tidak mengambil paspor Amerika. Jadi setiap mereka menemukan paspor Amerika, mereka akan membuangnya di bawah bangku penumpang. Karena para teroris itu tidak sama sekali menemukan paspor orang Amerika, akhirnya mereka mencari paspor orang Inggris. Seseorang berpaspor merah kemudian dijadikan sasaran untuk bernegosiasi dengan para pihak kepolisian. Namun sayangnya pihak polisi menjelaskan bahwa di dalam pesawat itu terdapat seorang penumpang bernama Imron Ali yang berprofesi sebagai radio operator. Merasa dibohongi oleh Nirja, tanpa pikir panjang Pak Budi langsung menarik Imron Ali menuju ruangan kokpit agar ia segera menghubungi pihak luar untuk mengirimkan pilot. Sedangkan teroris yang lain bertugas menjaga para pramugari dan juga penumpang agar tetap kondusif. Nah, di tengah-tengah keheningan para penumpang, tiba-tiba ada satu anak kecil yang meminta untuk diantarkan ke kamar mandi. Lalu Nirja dengan segera menghampirinya dan meminta izin kepada satu teroris yang kita sebut saja namanya menjadi Indro. Dan Indro pun mengizinkannya. Melihat Indro yang mengizinkan Nirja, ternyata Jono tidak terima dan segera memukulnya. Dan dari sinilah perpecahan antar teroris itu terjadi. Kemudian Pak Budi selaku ketua dari mereka pun datang dan menyalahkan Jono yang terlalu sok pahlawan. Karena merasa sangat kesal dan dibikin naik darah, Jono lalu marah-marah dan menembak mati Imron Ali demi melampiaskan emosinya. Lalu beberapa jam kemudian, Nirja dan pramugari lain tetap menjalankan tugasnya dengan memberikan makanan kepada para penumpang yang sudah kelaparan. Kemudian setelah itu Nirja duduk dengan perasaan sedih sambil membaca surat dari Jaideb karena pada saat itu adalah hari ulang tahunnya. Surat itu pun ternyata menuliskan perasaan cinta Jaideb dan ajakan untuk menikah. Kemudian di luar bandara, ternyata pihak militer Pakistan sudah menyusun strategi untuk melumpuhkan aksi teroris itu, di mana tiba-tiba disusul oleh lampu pesawat yang mati. Hal itu tentu membuat semua orang dan juga para teroris menjadi panik. Para teroris itu pun mengira bahwa semua itu adalah permainan dari pihak bandara untuk menghentikan aksi mereka. Namun sebenarnya pesawat itu mati karena kehabisan daya. Merasa diri mereka sudah dipermainkan, akhirnya apa yang dibayangkan terjadilah. Teroris itu mulai memainkan senjata api yang mereka bawa sebagai pembuktian kepada pihak luar bahwa mereka tidak main-main. Di tengah-tengah teroris itu yang sedang sibuk tembak-menembak, Nirja lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka pintu darurat pesawat. Ia lalu mendahulukan para penumpang dan juga anak-anak untuk keluar terlebih dahulu meskipun teroris-teroris itu tidak berhenti menembaki siapapun yang ada di depannya. Dan saat semua orang sudah hampir dievakuasi,
Tiba-tiba Nirja melihat 3 anak kecil yang masih terjebak di bawah kursi penumpang. Nirja dengan segera menyelamatkannya dan membawanya menuju pintu keluar. Namun saat akan turun, tiba-tiba Jonah mengetahuinya dan langsung menembaknya. Nirja akhirnya pun berhasil turun dan langsung dibawa ke dalam ambulan. Sedangkan pihak militer yang sebelumnya telah mengatur strategi berhasil melumpuhkan satu persatu para teroris itu. Di dalam mobil ambulans, Nirja pun memberikan pesan kepada seorang anak kecil yang ikut dengannya untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada ibunya. Pada saat itu juga keluarganya telah mendapat kabar bahwa Nirja sudah pergi untuk selamanya di usianya yang baru saja menginjak 23 tahun, yang mana hari kematiannya bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Dan tepat keesokan harinya, sebuah peti jenazah telah sampai di India yang berisikan jenazah Nirja. Ibunya pun memberikan sebuah kado berupa kain sari berwarna kuning sesuai dengan apa yang Nirja minta waktu itu. Tidak lupa juga seorang anak kecil kemarin yang membisikkan pesan dari Nirja kepada ibunya untuk terakhir kalinya. Dan setelah setahun kematiannya, Nirja pun dinobatkan sebagai pahlawan India yang telah berhasil menyelamatkan ratusan penumpang pesawat dari teroris.